Enggak ya, karena Oh. mereka kan kalau kalah pun mereka masih akan lolos sebagai runner-up terbaik ya. Nggak lolos langsung sebagai juara grup dan mungkin berhadapan dengan Vietnam. Jadi saya pikir juga nggak simpan tenaga, mereka all out melawan Myanmar. Tapi kualitas tim mereka ya sama aja ya, tidak bisa melakukan penyelesaian dengan baik. 4 gol mereka kan ke gawang Timor Leste, tidak mencetak gol lagi pada saat berhadapan dengan Myanmar yang levelnya lebih di atas Timor Leste. Ini kan sebenarnya tim Garuda Muda sama Gajah Perang ini kan sudah saling membaca masing-masing Iya, gitu kan. betul. Bacaan Anda terhadap tim Thailand akan seperti apa nanti? Mereka sih pasti akan coba ambil inisiatif ya. Kesempatan. 3 pertandingan. Mulai dari peluit dibunyikan sampai mungkin 15 menit pertama. Oke. Tapi itu tergantung pada kita. Pada saat berhadapan dengan Brunei, berhadapan dengan Filipina, bahkan berhadapan dengan Malaysia, inisiatif kan diambil kita sendiri. Diambil kita lebih dahulu. Ini yang kita harus lakukan adalah tidak harus menunggu Thailand untuk masuk ke pertahanan kita, tapi kita harus pegang bola sebanyak mungkin. Dan saya yakin juga akan Fikri dengan segala macam pengalamannya. Kita punya 5 pemain yang punya pengalaman di AFF Under 23 2 tahun yang lalu. Thailand juga ada 3 pemain yang melakukan hal yang sama. Bahkan Kadek Arel dulu cadangan, sekarang sudah jadi pemain inti. Artinya ini tim yang bisa berbicara banyak kalau untuk levelnya AFF. Apa karakter tim Thailand ini sebenarnya? Mereka all out yang All jelas. out ya? Tapi mereka stylish. Tidak seperti Vietnam yang lebih apa ya. Vietnam kan lebih menekan, lebih mau bermain kasar dan segala macam. Ini Thailand tidak, dan ini yang harus kita waspadai. Lawan Malaysia 2 kali kita bikin blunder yang nyaris Fergus Kieran ya yang naturalisasi mereka bikin gol saat itu. Lawan Filipina ada 1 shot on target Filipina di menit ke-77 itu karena kita bikin blunder. Kurangi blunder di lini belakang pada saat berhadapan dengan Thailand. Pada saat berhadapan dengan Malaysia yang melakukan blunder justru kapten kita loh, Kadek Arel. Nah ini Kadek Arel kan biasanya solid segala macam, ini yang tidak terlihat selama ini. Dan kalau kita mentok tidak bisa bikin gol, kayaknya lemparan ke dalamnya Robby Darwish sudah kebaca ya oleh lawannya. Yang belum kebaca mungkin adalah kemampuan Kadek Arel, kemudian Kakang Rudianto, Ferrari bahkan kalau nanti dimainkan untuk mencetak gol dari posisi corner. Ini yang harus dimanfaatkan karena dalam 3 pertandingan tidak terlihat mereka melakukan itu. Termasuk spekulatif gak sih itu kalau kita belum bisa memprediksi bagaimana kemampuan mereka tadi? Yang mana maksudnya? Ya, nama-nama yang Anda sebutkan tadi kan istilahnya kan belum memberikan performa yang maksimal. Iya. Tetapi ketika langsung terjun malam ini, apa yang bisa diharapkan? Iya, kita harus segala macam cara ya. Karena berhadapan dengan Brunei kita menang mudah, sehingga tidak mengharuskan 2 center back maju ke depan untuk cetak gol. Menang mudah kena aspek Brunei-nya. Ya, aspek Brunei-nya. Ya kan? Lawan Filipina kayaknya Gerald van der Broek juga kita lumayan berkeringat lah ya. Berkeringat dan sadar bahayanya serangan balik Filipina. Makanya kemudian membiarkan 2 center back kita untuk tidak terlalu maju. Bahkan untuk menjemput corner sekalipun. Sekali Kadek Arel melakukannya. Melawan Malaysia juga sama. Artinya kita harus mencoba segala macam cara, bukan saja lemparan ke dalam, set piece juga harus. Dan set piece itu dapat pada saat corner di mana Kadek Arel dan Kakang Rudianto atau Ferrari bisa menjemput bola untuk mencetak gol. Mulai dari babak pertama. Menghadapi tim yang all out seperti Thailand begitu. Mereka melakukannya loh di AFF Under 19, kemudian di AFC Under 20 berhadapan dengan Timor Timur, berhadapan dengan Maldives, berhadapan dengan Yaman di kualifikasi, mereka melakukannya. Jadi mereka punya kemampuan itu yang belum terlihat di timnya Gerald van der Broek sekarang. Center back menjemput bola untuk cetak gol. Iya, tapi Bung Gita melihat tim Thailand ini bukan tim yang suka drama kan? Enggak, saya sih nggak ngeliatnya itu. Mereka lebih stylish juga ya. Mereka lebih punya kemampuan skill individunya juga baik. Nggak terlihat dalam 3 pertandingan mereka berlama-lama terbaring untuk mengulur-ngulur waktu. Yang terlihat dari catatan saya pada saat berhadapan dengan Myanmar, mereka kerepotan untuk menembus pertahanan Myanmar. Artinya, kalau pertahanan kita ketat, mereka akan kerepotan dan itu akan membuat mereka frustrasi. Itu yang harus kita lakukan. Dan tidak mudah, karena biasanya tim seperti Indonesia dengan kemampuan menyerangnya yang juga cukup baik, kadang-kadang suka teledor kan di belakang. Ini bukan tim kita kan bukan Filipina yang mengandalkan benar-benar lini pertahanan mereka untuk mencoba memenangkan laga itu aja. Artinya Anda akan memastikan secantik apa show atau laga malam harusnya ini bagus ya. Harusnya ini pertandingan apapun hasilnya ya bagi kedua tim. Harusnya ini pertandingan yang akan menyuguhkan pertarungan di lini tengah antara 2 tim yang sangat bagus lini tengahnya. Sama-sama 4-3-3. Lini belakang mereka juga sama-sama solid. Hanya saja lini depan dua-duanya ini belum terlihat bagus. Ini yang saya pikir juga
akan menjadikan pertandingan ini dalam tanda kutip basi kalau kelamaan mereka tidak bisa cetak gol itu. Oke, ya udah kita coba langsung bahas formasi ya. Prediksi formasi nih Bung Gita, kira-kira seperti apa? Mari kita lihat grafis yang berikut ini. Bung Gita silakan Anda analisa. Kalau formasinya 4-3-3. Ini kalau saya pikir juga Cahya Supriyadi juga akan dimainkan sejak awal seperti halnya pada saat pertandingan melawan Malaysia. Pasti turun ya sejak awal ya. Saya pikir juga Alvarez Buffon pada saat pertandingan melawan Malaysia membantu serangan juga sering bola lepas. Kemudian bertahan juga sering ada terlihat kegugupan. Saya pikir Ahmad Maulana yang dimainkan di babak kedua melawan Malaysia akan dimainkan di sana sebagai bek kanan. Ahmad Maulana. Kadek Ariel dan Kakang Rudianto juga akan dimainkan. Kakang di kanan, Kadek Ariel di kiri ya. Doni akan menjadi bek kiri juga. Dengan Robbie Darwis gelandang bertahan, kemudian Tony Firmansyah juga dan Arkan Fikri. Dan Raihan Hanan akan di kanan, Rahmat Arjuna di kiri, dan James Raven akan jadi striker utama. Saya pikir ini. Yang Alvarez Buffon saja yang saya pikir akan diganti oleh Ahmad Maulana nantinya. Sebagai bek kanan ya. Karena kemarin Ahmad Maulana juga sangat baik. Ada satu akselerasinya dari kanan yang nyaris membuat gol dari James Raven pada saat berhadapan dengan Malaysia. Saya pikir akan seperti ini ya kalau melihat kesusunan pemain ini. 4-3-3. Iya, 4-3-3. Ardiansyah juga tidak akan dimainkan, Cahya Supriyadi yang lebih akan dimainkan di sini. Oke. Kita punya grafis lagi. Kalau kita lihat histori bagaimana kita berhadapan dengan Thailand, antara Indonesia dengan Thailand, kita punya data tahun 2005 ya. Ini 2017 ya. Indonesia lawan Thailand. Ini kelompok junior ini pasti ya. Iya, ini kelompok. Ini AFF yang senior itu Betul. kita kalah. Kemudian ini yang 2023 ini semifinal AFF 2023 pada saat kita di grup juga kalah dari Malaysia. Kemudian kita hanya jadi runner up, kita berhadapan dengan juara grup Thailand saat itu. Dianggap kejutan pada saat itu Sintayong bisa membawa tim ini menang dari Thailand. Ada 4 pemain yang sekarang masih bertahan di sini, 5 dengan Kadek Ariel, tapi Kadek Ariel pada saat itu hanya sebagai cadangan. Tapi Robbie Darwis juga sudah ada di sana, Ferrari juga sudah ada di sana saat itu. Dan Thailand juga ada 3 pemain yang dibawanya sekarang juga ada di tim yang bermain di semifinal AFF 2023 ini. Jadi aromanya pasti ada keinginan Thailand untuk balas dendam dan kebetulan mainnya juga sekarang di kandang. Mereka kalah di kandang, mereka ingin menang tandang pastinya ya. Iya. Tapi kalau melihat statistik ini ya Bung Gita ya, bagaimana Anda menggambarkan bahwa sebenarnya posisi Indonesia itu harusnya lebih baik ya secara statistik ya dari Thailand gitu. Sementara kan bola bundar gitu. Bagaimana? Kalau melihat keseluruhan dari pertandingan yang sudah dijalankan ya, saya pikir waktu kita tidak bisa cetak gol lawan Malaysia, kita akan kerepotan menghadapi Thailand ini ya. Tapi saya sih ngelihatnya pada saat Thailand berhadapan dengan Myanmar ini kok sama aja ya, tidak mampu cetak gol juga tim muda ini. Artinya kalau kita ada kritik terhadap tim kita bahwa kita terlalu terburu-buru, sedangkan kita sering naik ke atas. Thailand juga melakukan hal yang sama gitu loh. Bahkan di babak kedua mereka lebih minim kreativitas lagi. Myanmar juga lebih Apa itu masalah di kelompok umur ini? Iya mungkin juga ya. Yang harus diperhatikan adalah tim AFF, tim under 23 kita kan pernah sampai ke semifinal Piala Asia, nyaris lolos ke Olimpiade. Tapi kan pada saat itu kita memiliki Marcelino Ferdinand, ada di tim, ada Ivar Jenner ada di tim, ada Rafael Struijk ada di tim, Hopner ada di tim yang sebenarnya masih bisa dimainkan sekarang, tapi Gerard van den Berg memilih untuk memainkan pemain-pemain muda yang ada di jajaran lokal ini. Nggak tahu nanti buat Piala Asia, tapi dengan tim yang ada sekarang sebenarnya targetnya masih jalan bahwa kita lolos sebagai juara grup untuk bermain di semifinal dan memang sudah diperkirakan akan berhadapan dengan Thailand. Saya pikir juga kalau yang dikatakan oleh Gerard van den Berg bahwa kita akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan laga, ya dia sudah punya plan A, plan B, plan C untuk bisa menghadapi laga nanti. Bahkan kalau kita bicara plan C, plan D, mungkin aja adu penalti ya. Karena bisa jadi. Besar kemungkinan ini akan ada perpanjangan waktu dan adu penalti kalau melihat kekuatan kedua Meski dari babak pertama kita sama-sama all out begitu? Iya, betul. Yang harus dipikirkan adalah begini. Kita cetak 7 gol ke gawang Brunei di babak pertama. Di babak kedua kita dengan menguasai jalannya pertandingan, Brunei lebih disiplin di belakang, kita hanya bisa cetak 1 gol. Memang dengan tim yang berbeda, ada beberapa pergantian. Kemudian berhadapan dengan Filipina, kita hanya bisa cetak 1 gol dari gol bunuh diri. Artinya lawan Malaysia kita tidak cetak gol sama sekali. Artinya 5 babak terakhir itu kita hanya cetak 2 gol. Ini yang saya bilang bahwa
kita agak minim dalam pencapaian gol. Bukan soal stamina kita. Enggak juga ya. Karena kalau lihat stamina kan kita menguasai jalannya pertandingan. Artinya lawan juga tidak diberi kesempatan. Malaysia itu kan harus menang 2 gol saat itu. Tapi kita tidak memberikan kesempatan bagi Malaysia untuk menekan kita. Artinya stamina kita oke-oke aja. Tapi kan harus konsisten menjaga stamina sampai babak terakhir. Babak terakhir, iya. Tapi yang kita tidak miliki adalah kemampuan kita untuk cetak gol. Itu aja kalau saya bilang. Tapi ini bukan cuma di tim junior ini aja ya, senior juga kan kita. Kalau nggak ada Ole Romani kan kita juga sulit cetak gol. Di AFC Under 20 yang dipegang Indra Syafri masih dengan tim yang sama kan kita juga tidak punya kemampuan untuk cetak gol. Murni kita nih. Dan kemudian yang AFC Under 17 di mana kita lolos ke Piala Dunia, cetakan gol kita kan minim berhadapan dengan Korea Utara yang mencetak banyak gol ke gawang kita juga jadi berantakan jadinya. Itu aja kemampuan kita untuk cetak gol yang agak sulit itu aja. Tapi kalau chemistry bagaimana? Chemistry sih saya pikir jalan ya tim ini ya. Artinya pemain kalau ngelihat cara mereka melakukan passing segala macam itu jalan nggak banyak. Kalau banyak yang kritik bahwa timnya Indra Syafri passing aja nggak jalan. Gitu. Tim ini tahu kapan harus melepas bola, kapan harus mengisi ruang kosong. Tapi pada saat masuk ke kotak penalti lawan seperti bingung mau ngapain gitu. Sudah di ujung Landu ya. Artinya berhadapan dengan Filipina yang hanya mengandalkan penjaga gawang aja kita repot. Berhadapan dengan Malaysia dengan pertahanan mereka yang ketat, blok mereka yang ada di mana-mana. Setiap kali pemain kita pegang bola ada 2-3 pemain Malaysia yang mengikuti disiplinnya mereka. Itu kita lebih minim lagi. Bahkan kita tidak memiliki kreativitas untuk bisa membongkar pertahanan itu. Itu yang saya pikir masih kurang dari tim ini. Oke, baik. Bung kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan diskusi kita karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib berikut ini.